Secara geografis, Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen kuat untuk menanggulangi perubahan iklim dengan mengejar target untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan pajak karbon. Pajak karbon memang menjadi perbincangan hangat sejak dunia internasional mengupayakan pencegahan perubahan iklim. Meski baru menarik perhatian belakangan ini, namun sebenarnya pajak karbon sudah lama diwacanakan di level internasional sebagai salah satu cara mengatasi perubahan iklim dunia. Pemerintah Indonesia sendiri baru saja memutuskan penerapan pajak karbon akan berlaku mulai 1 Juli 2022. Indonesia akhirnya mulai berani mengambil langkah ini selain untuk menekan industri penghasil karbon terbesar, juga untuk mendorong implementasi EBT secara lebih nyata dan luas. Namun, benarkah penerapan pajak karbon akan efektif membantu mencegah perubahan iklim? Nah, bagaimana dampaknya terhadap industri energi, terutama pembangkit listrik yang menjadi salah satu target pajak karbon? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Landasan penerapan pajak tersebut dikarenakan peningkatan karbon dioksida di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang berujung pada ketidakstabilan iklim. Sehingga emisi karbon yang dihasilkan dari proses industri bakal dikenai pajak. Pemberlakuan pajak karbon memiliki tujuan utama sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan ekonomi diyakini bisa dicapai dengan menambah penerimaan APBN dari pengenaan pajak karbon. Jadi prinsipnya adalah pencemar yang membayar. Nah, dengan begitu, pengenaan pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Lalu, bagaimanakah penerapan pajak karbon ini agar ideal sesuai dengan tujuan utama melindungi lingkungan? Meski baru terdengar belakangan ini di Indonesia, namun beberapa negara di dunia sudah menerapkan pajak karbon sejak 3 dekade lalu. Finlandia adalah negara pertama yang menerapkan pajak karbon pada tahun 1990, kemudian diikuti oleh Swedia dan Norwegia. Menurut data World Bank tahun 2020, pajak karbon setidaknya telah diterapkan di 27 negara di seluruh dunia, termasuk Tiongkok sebagai negara polutan karbon terbesar yang mencapai 28% total emisi global. Namun di wilayah Asia Tenggara, baru Singapura yang memberlakukan kebijakan pajak karbon pada 2019. Sedangkan tarifnya pun berbeda di tiap negara. Misalnya Jepang dan Singapura memberlakukan rentang tarif pajak $3 sampai dengan $49 per ton CO2. Penerapan pajak karbon di Indonesia rencananya mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Objek potensial yang akan dikenakan dalam pajak karbon ini meliputi bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik ataupun kendaraan bermotor. Pemerintah Indonesia akan fokus untuk mengenakan pajak karbon pada industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia.
Dan objek potensial ini tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan di negara lain, berkaitan dengan penggunaan emisi atas kegiatan ekonomi. Namun, untuk harga pajak yang dikenakan tentunya disesuaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada berbagai peraturan teknis yang perlu dipersiapkan karena pemberlakuan pajak karbon harus dilakukan berbarengan dengan perdagangan karbon. Untuk tarif yang diberlakukan akan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Nah, tarif minimumnya sebesar Rp30 per kilogram CO2 atau Rp30.000 per ton CO2 ekuivalen. Tarif ini juga akan diberlakukan untuk PLTU yang menghasilkan emisi melebihi batas atas yang ditetapkan. Aturan teknis lainnya seperti batas atas emisi untuk subsektor PLTU dan tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit tenaga listrik akan ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sedangkan Kementerian Keuangan yang menyusun berbagai aturan teknis pelaksanaan pajak karbon meliputi tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, serta roadmap pajak karbon. Dalam mekanisme pengenaannya, wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon sebagai pengukuran kewajiban pajak karbonnya. Sedangkan implementasi pajak karbon akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan prioritas dalam pencapaian target nol emisi. Apalagi Indonesia baru memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini bertujuan agar pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia dapat memenuhi asas keadilan dan terjangkau, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah akan menerapkan pajak karbon saat regulasi dan kesiapan sektor ketenagalistrikan sebagai sektor pertama yang akan dikenakan pajak karbon lebih siap, yaitu memundurkan jadwal dari April ke Juli 2022. Selain itu, tarif pajak karbon juga rencananya akan dievaluasi pemerintah secara periodik. Penerapan pajak karbon pastinya akan mempengaruhi industri besar yang dampaknya lebih luas. Sebagai salah satu sektor yang terdampak, industri otomotif mulai mempersiapkan diri dalam upayanya mendukung kebijakan ini. Sedangkan Asosiasi Perstektilan Indonesia yang juga memakai batubara berekspektasi akan ada kenaikan harga jual produk dari hulu ke hilir. Pada dasarnya, pembeli barang yang dibuat melalui proses produksi padat karbon akan dikenai biaya tambahan karena proses pembuatannya menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi, kemungkinan konsumen juga ikut menanggung pajak karbon meskipun angkanya belum tentu signifikan. Lalu, bagaimana dengan industri energi, terutama pembangkit listrik yang sangat mengandalkan batubara? Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, menilai penerapan pajak karbon untuk PLTU masih belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batubara tidak turut terkena pajak, karena PLTU hanya menggunakan sebagian batubara yang dibeli, dan batubara itu pun mungkin tidak seluruhnya terpakai untuk operasional. Di sisi lain, ekspor batubara pun akan menghasilkan emisi karbon meskipun penggunanya bukanlah PLTU di Indonesia. Belum lagi resiko tumpahan batubara dari tongkang yang bisa berdampak terhadap lingkungan. Proses bisnis karbonisasi itu bagaimana harus dijelaskan, ucap Roni Bako. Sedangkan untuk harga listrik ke konsumen diprediksi oleh ESDM tidak akan berpengaruh besar pada BBP listrik. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia menurut laporan BP Statistical Review of World Energy tahun 2019. Bahkan Indonesia masuk 5 negara penghasil emisi karbon terbesar di kawasan Asia Pasifik,
Itu sebabnya pemerintah melakukan banyak upaya untuk segera mencapai target nol emisi. Pemerintah membuat target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Selain membantu mencapai target nol emisi, penerimaan dari pajak karbon juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan inovasi energi baru terbarukan atau New and Renewable Energy nasional. Dengan semakin mudahnya akses ke EBT, maka harga outputnya dapat bersaing dengan harga energi fosil dan bahan bakar berbasis karbon. Oke, mungkin itu yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.